Demo-demo dan kritik penuh kebencian terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran yang terus gencar dilakukan hanya untuk membuat Pak Prabowo tidak nyaman dan pemerintahan yang dipimpin tersandera oleh keberadaan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, itulah tujuan dari demo-demo yang terus dilakukan, kritik penuh kebencian oleh kubu mereka. Ya, tujuannya hanya satu. Semoga Pak Prabowo segera menyingkirkan Mas Gibran. Jadi narasi mereka terus bagaimana menyanjung, memuja-muja Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo presiden yang hebat, pilihan rakyat. Sementara ketika menarasikan Mas Gibran, benar-benar merendahkan, melecehkan, tidak pantas menjadi wakil presiden Pak Prabowo yang begitu hebat. Nah, mereka coba terus mengadu domba kekuatan Pak Prabowo dan kekuatan Pak Jokowi yang diwakili oleh Mas Gibran. Ya, tetapi sayangnya harapan mereka, skenario mereka gagal total. Ya, karena apa? Pak Prabowo sudah hafal bagaimana tingkah pola mereka. Karena Pak Prabowo pernah di kubu mereka pada waktu melawan Pak Jokowi dan tidak pernah menang mereka. Makanya Pak Prabowo sudah berpaling. Pak Prabowo sudah tidak percaya lagi dengan model gaya tingkah pola kubu mereka yang selalu menyerang dan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pak Prabowo seolah-olah ingin berada di garda terdepan, membela Pak Jokowi, menghormati Pak Jokowi, terus berusaha menjalin keharmonisan dengan Pak Jokowi. Maka ini kemarin yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu mungkin satu-satunya begitu. Ketika presiden terpilih baru dilantik, belum ada sebulan tapi sudah sowan kepada mantan presiden terdahulunya, ke rumah, makan angkringan bersama. Luar biasa keakraban mereka berdua. Pak Jokowi mengantarkan sampai tangga pesawat, padahal posisinya gelap begitu, bahkan harus bawa senter ketika ada di bandara. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi juga sangat respect, hormat terhadap Pak Prabowo sebagai presiden pilihan rakyat. Bukan semata-mata karena ada wakil presidennya, putranya Mas Gibran, bukan. Tapi karena Pak Jokowi sudah lama mendambakan Pak Prabowo untuk bisa menggantikan posisinya, meneruskan perjuangannya, meneruskan pembangunan yang sudah dibuat atau dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi intinya target mereka terus-menerus menarasikan kejelekan-kejelekan Pak Jokowi, kebencian-kebencian terhadap Pak Jokowi dan keluarganya, agar Pak Prabowo itu jengah, merasa tidak nyaman ketika terus bersanding dengan Pak Jokowi, ketika terus percaya dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tetapi sekali lagi kita melihat bagaimana gestur, bagaimana Pak Prabowo luar biasa juga memperlakukan Mas Gibran sebagai wakil presiden yang punya peran dan fungsi yang sangat optimal. Bahkan ketika nanti Pak Prabowo akan kunjungan kerja ke luar negeri, kalau tidak salah mulai tanggal 8 November, Mas Gibran akan menggantikan tugas-tugas sebagai presiden. Bayangkan Pak Prabowo begitu percayanya kepada Mas Gibran. Makanya kemarin langsung diundang, ada rapat kabinet. Dan luar biasa, itulah Pak Prabowo yang sudah tidak percaya lagi dengan kubu yang saat ini sedang menyerang Pak Jokowi, karena sudah pernah merasakan bagaimana ada di kubu mereka yang saat ini begitu luar biasa getol, luar biasa betul, mereka terus menerus menyerang Pak Jokowi.
Tetapi sekali lagi Pak Jokowi santai. Dia benar-benar menikmati pensiunnya setelah tidak menjadi presiden. Jalan-jalan ke mall, bahkan selalu ramai oleh sambutan yang luar biasa, antusiasme. Dan saat ini Pak Jokowi kayaknya jalan-jalan ke Jakarta ya, ingin menengok cucunya. Coba nanti kita lihat aktivitas Pak Jokowi di Jakarta. Pasti akan menyedot perhatian media, masyarakat, publik, rakyat Jakarta. Yang mungkin bagi sebagian orang politisi, pengamat politik, wah Pak Jokowi sudah nggak ada apa-apanya di Jakarta. Ya coba lihat saja nanti. Pengaruhnya masih besar, maka tidak heran tamu-tamu Pak Jokowi terus-menerus berdatangan, bahkan dari luar Jawa, datang ke rumah Pak Jokowi hanya untuk silaturahim, minta didoakan. Para calon-calon kepala daerah ini hanya ingin bisa foto selfie bareng Pak Jokowi. Ya, mereka harapannya banyak begitu. Selain tentu ingin bisa menang, tapi paling tidak ada kebanggaan. Ingin doa-doa dari orang baik. Mereka harapannya begitu. Itulah kenapa Pak Jokowi akan selalu dikenang baik oleh masyarakat. Masyarakat menilai beliau orang baik. Ya, meskipun sebagian orang yang kecil tadi, minoritas tadi mengatakan Pak Jokowi orang jahat luar biasa, pemimpin yang jahat. Ya, nanti kita tunggu saja perjalanan kehidupan ini. Apakah Pak Jokowi memang benar-benar jahat kepada bangsa, kepada masyarakat Indonesia? Coba nanti waktulah yang akan membuktikan. Tapi yang pasti kita akan melihat kinerja Pak Jokowi akan terus diteruskan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mas Gibran menjawab kritikan dengan kerja luar biasa. Kita akan melihat nanti masyarakat lama-lama juga akan respect kepada Mas Gibran. Ternyata wakil presidennya benar-benar bekerja untuk masyarakat, mengabdi sepenuhnya untuk kebaikan, kesejahteraan warga seluruh Indonesia. Dan saya juga melihatnya agak aneh para pendemo ini ketika ada demo di depan Balai Kota Solo yang menuntut Pak Jokowi diadili, termasuk juga Mas Gibran. Ketika ditanya oleh para wartawan, alasan apa untuk mengadili Pak Jokowi? Kesalahan hukum apa untuk bisa membawa Pak Jokowi ke meja hijau? Mereka nggak bisa menjawab. Yang penting demo. Jadi semua bergerak. Pendemo ini, para kritikus-kritikus yang luar biasa bencinya kepada Pak Jokowi, ya semuanya punya kepentingan. Dan kepentingan yang abadi, ya kepentingan soal materi, kekuasaan, jabatan, yaitu yang mereka perjuangkan. Gak mungkinlah mereka tiap hari begitu getolnya begitu kalau nggak ada pamrih. Mereka kesana kemari butuh fulus perjalanan, butuh tiket pesawat, butuh makan. Apa iya anak istri ditinggal sementara mereka tidak menghasilkan apa-apa, pulang dengan tangan hampa? Nggak mungkin. Jadi ada pamrihnya, jadi ada kepentingannya. Ya, namanya kepentingan manusia tidak jauh-jauh dari duniawi. Harta, tahta, kekuasaan, jabatan, yaitu yang dikejar. Itu kalau mereka mau jujur, ya seperti itu, kepentingan. Maka kita akan melihat kebenaran dan kemenangan sejati akan terungkap dengan sendirinya. Kita lihat saja siapakah yang akan membuktikan apakah Pak Jokowi memang benar-benar jahat dan layak untuk diadili, ataukah kita melihat Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarganya adalah sosok-sosok orang baik yang memang benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Ya, ini adalah sekadar opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.